Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya akan melakukan update salah satu pohon anggur import yang lagi berbunga di kebun Karissa. Nah, ini untuk pembuahan pertama dan perdananya ya. Itu adalah pohon anggur import Sangsekerta. Nah, mari kita simak lebih dekat. Nah, ini adalah bunga daripada pohon anggur import Sangsekerta ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk lumayan besar ya. Nah, ini berada pada cabang tersier terakhir. Nah, cabang tersiernya ini sudah lumayan besar ya. Ini sebesar batang pensil dan sudah berwarna coklat. Nah, untuk pangkas pembuahannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, di 13 dan dia sprut membawa bunga. Nah, untuk pohon anggur import Sangsekerta ini untuk cabang tersier terakhir ini menggunakan tunas bud ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ini tunas bud ya, ini bukan tunas air. Nah, sedangkan untuk cabang tersier yang berikutnya yang ini ya, dan ini juga membawa bunga ya teman-teman ya. Ini bunganya lumayan besar, tapi ini masih kecil, baru terbentuk ya. Nah, ini cabang tersiernya lumayan besar, sebesar batang pensil dan sudah berwarna coklat. Nah, cuma ini berasal dari tunas air ya. Ini kemarin saya pernah coba di usia 6 bulanan 7 bulanan ya, saya pangkas di sini dan ternyata hasilnya zong ya, zong. Kemudian saya pangkas, sisakan satu mata tunas. Di sini muncul ya, dan saya pelihara. Kemudian saya pangkas di sini untuk pembuahan dan dia membawa bunga ya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya teman-teman ya, cabang tersier ini ya. Ini juga menggunakan tunas air ya. Di sini satu mata tunas ya. Jadi ini bukan dari tunas bud, ini dari tunas air ini. Nah, untuk yang cabang tersier ini agak kecil ya, dia lebih kecil daripada pensil dan ini tidak membawa bunga ya. Ya, memang kadang begitu, kalau terlalu kecil kadang dia tidak membawa bunga. Nah, sedangkan untuk cabang tersier yang sebelahnya, nah ini menggunakan tunas air juga ya teman-teman ya. Saya pangkas, sisakan 2 mata tunas, 1, 2. Nah, yang kedua ini tumbuh ya, tumbuh dan saya pelihara. Saya pangkas di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 juga. Dan dia sprut membawa bunga yang cukup besar ini teman-teman ya, ini cukup besar. Nah, ini ada sayap-sayapnya ya teman-teman ya. Ini pohon anggur import Sangsekerta. Nah, yang berikutnya juga membawa bunga. Ini teman-teman. Ya, membawa bunga. Ya. Sorry ya kalau kurang fokus ya teman-teman ya. Nah, ini membawa bunga. Ya. Nah, untuk cabang tersier ini, tersiernya agak kecil teman-teman. Ya. Ini ukurannya lebih kecil daripada batang pensil. Tapi ya dia mampu membawa bunga. Nah, jadi kadang tidak pasti juga ya kalau batang kecil itu tidak akan membawa bunga. Nah, yang ini juga tersiernya sangat kecil nih. Ini lebih kecil lagi daripada yang tadi ya. Tapi dia juga berhasil bawa bunga di sini. Ini. Walaupun bunganya juga kecil ya. Nah, sedangkan yang sebelahnya bunganya besar nih teman-teman. Nah, ini bunganya lumayan besar, ada sayap-sayapnya ya teman-teman ya. Nah, kalau diperhatikan tersiernya juga kecil, lebih kecil daripada batang pensil, cuma dia mampu membawa bunga yang besar. Nah, yang ini juga menggunakan tunas air nih teman-teman ya, tunas air ini. Nah, saya potong di sini, sisakan 2 mata tunas, 1, 2. Ini kemarin pangkasnya jong ya. Nah, ini keluar dan bunga yang dihasilkan bunga yang besar ini.
Nah, bunga besar teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini juga bawa bunga nih. Nah ya teman-teman, bunga nih ya. Padahal tersiernya juga kecil ini, lebih kecil daripada sebatang pensil. Nah, tunas yang cabang tersier yang berikutnya ini belum sprout ini ya, belum sprout sama sekali ini ya. Sedangkan cabang tersier yang paling pertama justru baru sprout ini, baru sprout ya. Apakah mbak bunga atau tidak saya kurang tahu. Nah yang ini besarnya lumayan ya, ini sebesar batang pensil ya, sedang yang ini lebih kecil daripada batang pensil. Nah kenapa kemarin saya tidak menggunakan Dormex ya? Kalau kita ingin tunas batnya serentak itu sprout, itu biasanya harus pakai Dormex ya teman-teman. Nah karena ini saya ingin mencoba melihat itu pohon anggur import Sangsekerta ini figurnya seperti apa, seperti Giant Grande enggak? Kalau Giant Grande itu nggak perlu pakai Dormex, itu tunas batnya itu sprout, boleh dikatakan hampir serentak ya. Nah kalau seperti ini ternyata nggak serentak ya. Nah itu terpaksa lain kali kalau pembuahan berikutnya harus pakai Dormex. Nah ini bunga ya teman-teman ya, bunga. Di atas bunganya tumbuh tunas air ini ya. Nah tunas air ini harus kita buang ya, buang ya. Sama di sini ada tunas air muncul, harus kita buang ya, supaya bisa fokus ke nutrisi, bisa fokus ke pembesaran buah ini ya. Begitu juga di sini nih. Pokoknya yang di atas bunga itu tunas airnya itu harus dibuang ya teman-teman ya. Nah ini kan bunganya. Nah tunas air ini harus dibuang ini ya, ini dibuang semuanya. Nah usianya sekitar 10 bulanan ya untuk Sangsekerta ini ya, agak telat ya untuk pembuahan perdananya ya. Nah ini dia menggunakan rootstock freedom dan saya grounding di tanah. Nah memang untuk berbeda varietas anggur import itu berbeda pula itu kegenjahan dan juga figurnya tidak sama ya. Nah teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk update pohon anggur import Sangsekerta. Nanti akan saya update terus pohon anggur import lain yang juga sedang berbuah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.